ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa minhum man yaktarru bi abaihi wa aslafihi wa anna lahum 'indallahi makanah wa salaha fala yad'unahu hatta yukhallisuhu kama yushahadu fi hadratil muluk fa innal muluka tahabu li khawasihim dhunuba abnaihim wa aqaribihim wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdhi'in khallasahu abuhu wa jadduhu bijahihi wa manzilatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih berjalan di atas kumpulan dikte dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kejahilan sebagian orang dan kesesatan mereka perihal doa, harapan, dan dosa. Sebagaimana sebelumnya, sebagian kaidah yang diceploskan oleh sebagian insan melazimkan bolehnya untuk berbuat dosa, bahkan ketika tidak berbuat dosa itulah yang bersalah. Memang setiap anak Adam itu khata'un, sering berbuat dosa, tetapi itu tidak melazimkan bolehnya berbuat dosa. Jadi ada beberapa fikrah itu pemikiran yang kalau diamalkan fikrah-fikrah tersebut melazimkan dan mewariskan terbiarkannya perbuatan-perbuatan dosa melenggang tanpa adanya inkarul munkar, bahkan keberadaan dosa tersebut dianggap sebagai kebaikan oleh banyak pihak. Ya. Dan kita mulai dari untuk hari ini, kalau sebelumnya pernah dalam masalah dekatnya dengan orang fuqara, dekatnya dengan para masyayikh, dekatnya dengan orang-orang saleh, atau karena pemahaman Murji'ah, atau karena pemahaman Jabriyah, dan seterusnya. Kita mulai di kali ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa minhum man yaghtar. Antum dapat halamannya enggak? 48 di situ ya? Di sini 45 di sini. 45. Sebagian lain tertipu dengan kebesaran nenek moyang. Wa minhum man yaghtaru bi abaihi wa aslafihi. Di antara mereka ada yang terperdaya dengan kebesaran aba, yaitu nenek moyang. Aslaf, orang-orang pendahulu, salaf. Maksudnya aslaf di sini bukan salaf saleh, bukan. Orang-orang lama, orang-orang yang sudah lama meninggal dulu, orang-orang yang memiliki posisi dunia atau ukhrawinya yang dianggap mereka. Wa anna lahum 'indallahi makanatan wa salaha. Dan mereka disangka memiliki kedudukan dan kesalehan di sisi Allah Ta'ala. Sampai sini ikhwan, urusan seseorang memiliki makanah atau solah di sisi Allah itu urusan gaib sebenarnya. Kita nggak tahu posisi diri kita di sisi Allah sekarang itu seperti, ya kita muslim dan kita berusaha betul-betul sebaik yang kita bisa, tapi itu kan kita masih banyak kholal dan kesalahan. Diri kita sendiri kita tidak tahu posisinya. Maka apalagi tentang diri orang lain, lebih-lebih yang sudah meninggal, Allah yang lebih tahu tentang itu, dan Allah Ta'ala yang paling tahu. Ya kan? Tapi sekarang sebagian dari orang dan manusia memang membutuhkan objek untuk ditakzimkan. Manusia itu memang fitrahnya membutuhkan objek yang bisa ditakzimkan, bisa diagungkan. Sebagian mereka mengagungkan aba dan aslaf.
yaitu nenek moyang dan para pendahulu yang disangkakan memiliki kedudukan dan derajat kesolehan di sisi Allah. Banyak kayak gitu di masyarakat kita? Sangat banyak. Bahkan rata-rata seperti itu, terutama orang-orang kampung. Padahal kalau kita lihat belum tentu, bahkan sangat mungkin justru sebaliknya murka Allah atasnya, mungkin gitu loh. Karena mungkin ketika hidupnya nenek moyang ini khurafat, syirik, kerisnya berdiri goyang-goyang, ya kayak gitu-gitu. Dianggap karomah oleh banyak dari orang-orang kampung. Dan banyak orang kampung kemudian terperdaya kan hal-hal seperti dikira ini adalah karomah dan memiliki makanah dan salah di sisi Allah. Nah, kemudian fala yad'unahu hatta yukhallisuhu kama yushahadu fi hadratil muluk. Tapi ini ada cerita lagi, ada space atau spesifik lagi. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak bisa meninggalkannya hingga berhasil mencarikan jalan keluar untuknya. Sebagaimana ini bisa disaksikan di kalangan para raja kalau di terjemahan. Fa innal muluka tahabu li khawasihim dhunuba abnaihim wa aqaribihim. Mereka melimpahkan dosa keturunan dan keluarga mereka kepada orang-orang khusus di sekitar mereka. Tahabu artinya apa? Wahaba, ya yahabu, itu hibah, menghadiahkan, memberikan ya anak-anak, dosa anak mereka dan kerabat mereka kepada orang-orang khusus di sekitar mereka. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdhi'in khallasahu abuhu wa jadduhu bijahihi wa manzilatihi. Kalau misalnya salah satu dari mereka berada atau terjerumus melakukan amrin mufdhi'. Mufdhi' itu sangat mengerikan, jelek. Ya, makanya kata Nabi SAW, tidak pernah aku melihat pemandangan yang afdha' min manzaril qabr. Afdha' itu yang sangat jelek, lebih jelek. Maka amrin mufdhi' perkara yang menjelekkan gitu. Ketika terjadi di antara raja atau orang-orang khusus atau siapapun itu terjerumus ke dalam perkara yang sangat menjelekkan pelakunya, maka khallasahu abuhu wa jadduhu bijahihi wa manzilatihi. Maka kemudian ayah atau kakeknya mencarikan jalan keluar untuknya dengan pangkat dan kedudukannya. Ngerti enggak ya kawan maksudnya di sini apa? Ngerti enggak? Ini bisa juga terjadi di dunia, maksudnya ketika mereka semua masih hidup. Yaitu pangkat dan manzilah, jah, pangkat, manzilah itu menjadi syafaat untuk orang-orang khusus. Paham enggak? Baik, ini contoh. Ketika antum melanggar polisi apa? Peraturan polisi misalnya, entah enggak pakai helm, entah lewat garis ini dan seterusnya lah pokoknya. Atau enggak bawa SIM, atau enggak bawa STNK dan seterusnya. Kemudian kan mau ditilang tuh. Antum akan mendapatkan banyak orang yang mau ditilang, mereka megang handphone dan menelpon seseorang. Ngerti enggak? Anda heran kalau ngeliat kayak gitu. Yang ditilang antum, yang ditelepon kok malah orang gitu loh. Pak, atau dengan bapak ini saya lagi di, yuk tilang-tilang aja, kenapa nggak usah nyari syafaat dari orang-orang yang memiliki jah dan manzilah di kalangan kepolisian. Ya, ini dalam konteks bukan nenek moyang ya. Ini tapi serupa dengan ini. Ya. Nah, sekarang ketika orang-orang yang saleh, keturunan Nabi, gimana Pak? Tergambar udah? Ketika udah punya ada kesalahan, entah gamparin anak orang atau na'udzubillah ada yang homo mungkin, ya. Mereka kemudian dibalsemi dengan desas-desus yang bergulir tentang kejelekan perkara mereka ini, diolesi dan dibalsemi dengan kenyataan bahwasanya mereka ini adalah keturunannya salah satu ahlul bait, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut maghfurun anhum ya. Karena jah dan manzilah ahlul bait, dah enggak usah diberi kesalahan terus. Paham enggak sih maksudnya? Pernah enggak mendengar ada kasus keturunan salah satu ahlul bait yang kasusnya udah lama homo, tiba-tiba hilang kasusnya tersebut?
padahal korbannya banyak. Ada yang seperti itu. Karena apa? Jah, nenek moyang. Beralasan dengan apa? Nenek moyang. Bahaya seperti ini. Maka kalau misal keturunan Ahlul Bait kemudian pasti benar, mereka mengakui enggak pasti benar, kadang-kadang salah. Tapi ketika salah, mereka mengatasnamakan ini keturunan Nabi, keturunan suci dan seterusnya. Akhirnya apa? Maghfurun anhum. Ya maghfurun anhum di dunia, di akhirat Allah yang akan menghakimi nanti. Maksudnya di sini jangan sampai itu terus-terusan terjadi. Beliau tidak ingin hal-hal seperti itu, kementang-mentangan siapa bapaknya padahal sudah wafat. Itu membuat terlegalisir dosa yang mereka rutinkan. Alhamdulillah. Gak bisa seperti itu. Ini pembodohan namanya. Dan ini kelicikan gitu loh. Ya. Begitu. Adapun orang biasa ketika mereka nggak punya jah, terus mereka gimana? Dosa yang dihukum, itulah kezaliman. Ya. Negeri manapun ikhwan, kalau misalnya ada ketimpangan dari segi keadilan seperti ini, kalau misalnya yang bermaksiat dan melanggar lalu lintas adalah orang dari pemerintahan atau anak dari pejabat, maka maghfurun anhum, maka yang seperti ini merusak nih. Merusak. Iya. Baik. Lanjut, Pak. Assalamualaikum. Wa qala al-mu'allifu ghafarallahu lahu wa minhum man yakhtaru bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun an 'adzabihi wa anna 'adzabahu la yazidu fi mulkihi syai'a wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'a fayaqul ana muttarun ila rahmatihi wa huwa aghnal aghniya walau anna faqiran miskinan muttarun ila syurbati ma 'inda man fi darihi syattun yajri lamma mana'ahu minha fallahu akram wa awsa' fal maghfiratu la tanqusuhu syai'a wal 'uqubatu la tazidu fil mulkihi syai'a. Ini juga salah satu pemikiran mulabbas yang banyak talbisnya. Ada nisbat kebenaran tapi ada nisbat kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batili. Janganlah kalian mentalbis mencampur adukan hak dengan batil. Lihat dikatakan sini, di antara mereka yang biasa melegalisir maksiat terperdaya dengan kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala ghaniyun an azabihi. Ini sahih. Allah ghaniyun an azabihi, sahih enggak? Allah maha kaya dan tidak butuh terhadap azabnya sendiri. Iya enggak? Benar enggak? Sahih. Apakah Allah mengadab seseorang itu akan merugikan Allah? Enggak. Apakah Allah mengadab seseorang akan menguntungkan Allah? Enggak juga. Apakah ketika orang-orang kafir ya melakukan kekufuran, kesyirikan, kemurtadan dan seterusnya, itu merugikan Allah enggak? Enggak. Orang-orang beriman sedunia, semuanya beriman bahkan, apakah itu menguntungkan Allah? Tidak sama sekali. Artinya Allah tidak butuh dengan apa yang dia berikan kepada manusia, baik ma'nawi atau materi. Ini sahih. Allah ghaniyun 'an adzabihi. Sahih. Paham enggak sampai sini? Paham. Itu atau premis pertama. Wa anna 'adzabahu la yazidu fi mulkihi syai'a. Azabnya Allah tidak menambah apapun di kerajaan Allah. Betul enggak? Betul. Allah enggak apakah Allah Ta'ala merasa diuntungkan dengan mengazab orang kafir? Enggak juga. Karena itu terserah Allah Ta'ala gitu loh. Karena Allah Maha Kaya, dialah raja gitu. Wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'a, dan rahmat Allah tidak akan rahmat Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kerajaannya sedikit pun. Betul enggak? Rahmat Allah tidak akan mengurangi kerajaan sedikit pun. Allah Ta'ala misalnya merahmati macan, memberi makan dan minum kepada macan dan nafas dan kehidupan. Ada enggak sedikit dari kerajaan Allah yang kurang dengan itu? Enggak. Oh, Maha Kaya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, insakum jinnakum awalakum akhirakum, manusia jin dari awal sampai akhir semuanya fi buq'atin wahidah, dalam satu medan, semuanya minta sama Allah dan Allah turuti semua permintaan mereka dalam sekejap, tidak sedikit pun
mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah. Betul nggak? Hadis Nabi SAW. Ya kan? Jadi premis ini adalah premis yang hak. Maksudnya kalimat-kalimatnya benar sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak butuh kepada azabnya, betul. Azabnya Allah itu tidak menambah keuntungan apapun, betul. Karena Allah Ta'ala tidak memerlukan keuntungan. Allah Ta'ala memiliki keuntungan semuanya. Kemudian rahmat Allah Ta'ala tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah, betul. Antum memakan sebanyak apapun seluruh manusia, enggak kurang rahmat, enggak kurang kerajaan Allah dengan itu. Keberadaan antum nyusahin orang tua itu enggak berkurang kerajaan Allah. Ya enggak? Antum mau nikah galau, pengen nikah harus di gedung, enggak, itu nyusahin orang tua, iya. Tapi bagi Allah itu enggak ada apa-apanya itu. Ini benar ya? Sampai sini benar ya? Maka kemudian di sini katakan azabnya Allah itu tidak mengurangi sedikit, tidak menambah sedikit kekayaan Allah, karena Allah sudah memang kaya, dan rahmat Allah tidak mengurangi sedikit dari kerajaan Allah, sehingga Allah bakal berkata fayaqul ana muttarun ila rahmatih. Maka kemudian dia berkata, di sini siapa? Manusia itu ya. Aku betul-betul darurat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aghnal aghniya, dan Allah Taala zat yang maha kaya. Sampai sini dulu, pahami sampai sini. Ana ulangi ya di terjemahan. Sebagian lain terperdaya dengan anggapan begini. Allah tidak butuh pada azabnya. Azab Allah Ta'ala tidak akan menambahkan sesuatu pun dalam kerajaannya. Rahmat Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaannya. Sehingga manusia akan berkata, aku betul-betul butuh rahmat Allah. Karena Allah itu kaya sekali. Paham gak ikhwan? Ntar, sebelum ke kitab. Alwi misalnya, antum pulang ke Jambi kan? Kalau pulang kamu ke Jambi. Naik kapal laut misalnya, bisa gak? Bisa naik kapal laut. Di jalanan, kapal laut nggak di jalanan dia, di perjalanan, di tengah laut, ada seorang yang dia kehabisan air dan nggak punya duit, ya enggak? Antum melihat wajahnya itu, masya Allah lecek sekali, ya. Nah, nadanya aja udah ketahuan nih. Assalamualaikum, ya kan? Di atas kapal, Pak. Ya, kata dia, apun saya belum nikah gitu. Saya masih bujang yang dipanggil bapak. Gitu. Ada apa mas? Saya belum makan, belum minum pak. Dari tadi pak beneran nggak ada yang ngasih saya makan. Saya nggak kehilangan duit, dicopet 3 hari lalu. Ya, antum punya duit berapa? Cuman 20.000. Ya, cuma 20.000. Itu beli air mineral aja 8.000 itu di kapal. Antum nggak mungkin bilang itu air banyak tuh di laut. Ya mati tuh orang, nyemplung nanti. Saya minta duitnya pak. Antum melihat mukanya udah seperti ini, seolah-olah sudah dekat dengan malaikatul maut gitu. Ini saya ada 20.000, 10.000 buat bapak. Kasih. Berkurang nggak harta antum? Berkurang nggak harta antum? Berkurang. Sekarang tinggal 10.000. Buat apa lagi tuh 10.000? Enggak, ya, masya Allah sedikit. Tapi antum karena terlalu sangat kasihan, sangat merahmati dia, akhirnya antum kasih itu. Padahal antum sedang terjepit juga, ya kan? Nah, ini padahal manusia loh, udah manusia, nggak kaya, lagi miskin, berkurang pula kerajaannya dengan ngasih 10.000 enggak? Tapi dengan itu apa? Antum ngasih, ya enggak? Paham di sini arahnya, kan paham nggak? Apalah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mengadab, adabnya nggak menguntungkan Allah. Adabnya nggak menambah kekayaan Allah. Rahmatnya juga tidak mengurangi kekayaan Allah. Sementara hamba ini sangat berharap sekali pada rahmat Allah Ta'ala dan pengampunannya. Maka kalau manusia yang bakhil aja itu ngasih dan memaafkan, apalah lagi dengan
Allah. Sehingga udahlah, antum maksiat aja, toh ntar Allah Ta'ala juga akan melihat azabnya nggak mengurangi kerajaannya, azabnya tidak menambah kerajaannya, rahmatnya tidak mengurangi kerajaannya. Sementara antum hamba Allah, pasti antum dimaafkan. Ngerti nggak di sini nih? Arahnya di sini, ikhwan. Khatirnya di mana? Khatirnya adalah di tasahulnya, sikap tasahul dan meremehkan Allah Ta'ala, meremehkan azab Allah. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala hanya merahmati dan tidak memberi azab. Ya, di sini lihat syubhatnya, ikhwan. Antum paham semua, antum paham lah alurnya tadi, kiasannya tadi paham ya. Kemudian walau anna faqiran miskinan muttarran ila syarbati ma'in 'inda man fi darihi syattun yajri lama mana'ahu minha. Kalau misalnya ada seorang fakir miskin, udah fakir miskin lagi loh. Jadi menjamak antara ketidakpunyaan harta dengan tidak ada pemasukan. Betul-betul lah, khalas. Muttarran, udah fakir miskin, butuh air lah. Ini syarbati ma'in, syarbah mutlak, satu syarbah saja deh. Ya kan? Ya. Seteguk air gitu loh. Inda man fi darihi syatun, yang di sekitar rumahnya ada air yang mengalir. Maka kira-kira dikasih enggak? Dikasih enggak kira-kira? Antum lagi di antum rumah ada keran, ada apa, air, ada dispenser dan seterusnya. Ada orang dia butuh satu teguk aja. Antum kasih enggak? Antum kasih, karena apa? Ngelihat dia tinjauan darurat. Antum bahkan enggak meninjau bahwasanya kerajaan anak bakal berkurang. Enggak meninjau itu. Ya kan? Enggak meninjau itu lagi. Karena ini kesian nih orang nih. Padahal betul kerajaan antum berkurang. Minimal seteguk air. Maka kata mereka apa? Fallahu akram wa awsa'. Allah itu lebih mulia, lebih baik dan lebih luas lagi. Mengapa Allah yang lebih luas malah lebih bakhil dari antum? Enggak mungkin. Gitu kan? Maka pastilah diampuni. Fal maghfiratu la tanqusuhu syai'. Kalau Allah mengampuni seseorang, apakah pengampunan Allah Ta'ala itu mengurangi kerajaan Allah? Enggak juga kan? Enggak merugikan Allah kan? Wal 'uqubatu la tazidu fi mulki syai'. Hukuman dari Allah, kalau Allah menghukum seseorang, apakah hukuman tersebut menambah kerajaan Allah? Enggak juga. Allah tidak diuntungkan dengan itu. Karena Allah menciptakan keberuntungan dan kerugian. Begitu ya ikhwan ya. Maka hati-hati, di sini kadang-kadang syubhat sebagian orang. Dan bisa jadi liberal pakai syubhat ini. Ya kan? Ada beberapa orang liberal yang memang mereka kami akui ada Allah, ada Tuhan. Nah, biasanya mereka enggak pakai Allah lah, pakai Tuhan. Berat ngomong Allah tuh berat. Mungkin karena tahu bahwa dia dilaknat mungkin. Nah, Tuhan itu punya surga, betul, punya neraka, betul. Ya. Tapi udahlah. Ada orang kafir, Kristen, Yahudi, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Ini di antara syubhat mereka nih. Ini syubhat yang liberal tapi yang masih agak menengah gitu, masih agak ringan. Kan kita tahu Tuhan itu Maha Pengasih. Ini Tuhan itu Maha Pengasih. Ya. Lalu dilancarkanlah syubhat ini. Kira-kira kalau Tuhan mengasihi itu berkurang enggak kekayaannya? Enggak berkurang. Tuhan itu membutuhkan enggak kekayaannya? Enggak butuh. Kalau misalnya sampai yang dicemplungin ke neraka, kira-kira Tuhan rugi enggak dengan itu? Enggak rugi. Bertambah kekayaannya dengan itu? Enggak bertambah. Ya enggak ada, ya sama aja Allah Ta'ala, Tuhan gitu. Dialah Tuhan dan dia disifati pengasih. Maka Anda tidak boleh menjudge orang-orang kafir bahkan masuk neraka. Kenapa? Karena masuknya mereka ke neraka itu tidak menambah kekayaan Allah, tidak merugikan Allah juga, dan Allah Maha Pengasih. Kenapa tidak Allah ampuni mereka semua? Mulai kan syubhatnya kan jadi. Orang awam yang enggak ngerti ayat-ayat bakal kena. Iya. Lalu apa faedahnya ayat-ayat yang berkata laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam? Ya kan? Jelas statementnya kafir, khalidina fiha abada gitu kan ya. Gitu, mereka pakai logika seperti ini, ikhwan, membentur-benturkan dalil atau premis. Ya. Orang Nasrani, nah kata mereka agama kasih. Dimaafkan semuanya. Karena Tuhan Maha Pengasih.
kekayaan Tuhan tidak akan berkurang dengan azabnya. Antum jawab, ya. Enggak, dalam Al-Quran enggak gitu. Allah tersifati mengampuni, tersifati pula dengan mengazab. Makanya berkali-kali yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Kadang dibalik. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' atau yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Ya, itu Ahlus Sunnah dan Muslim harus balance itu. Meninjau itu. Jangan cuma ghufran saja kemudian dia tidak meninjau bahwasanya masalah pengampunan itu hak Allah Ta'ala, terserah Allah. Kalau tidak diampuni, azab. Dan Allah azab syadid. Lahu azabun syadid. Atau alim dan seterusnya. Ya, sehingga kehidupan kita ini enggak meremehkan maksiat. Enggak lenggang gitu bersama maksiat dengan alasan bahwasanya Allah Maha Pengasih. Betul Allah Maha Pengasih. Tapi mengkoneksikan Allah Maha Pengasih dengan maksiat antum, ini bentuk kekurang ajaran dan sikap tasahul dan meremehkan ihtikar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika dihadapkan maksiat, yang harus diunggulkan adalah masalah azab syadid. Dan ketika adalah masalah ujian, baru rahmat. Antum tinjau bahwasanya Allah Taala memiliki sifat rahmat. Jangan semuanya kemudian Allah merahmati, Allah mengampuni, kemudian bermaksiat. Allah Maha Pengampun. Akhirnya apa? Terjadi peremehan terhadap Allah dan azabnya. Begitu ya, kawan. Ya, kecuali dalam konteks taubat. Maka yang antum unggulkan adalah harapan rahmat. Betul, benar. Benar itu. Ya, seperti itu. Sekarang kalau misalnya antum melihat orang-orang yang berbuat dosa, enggak masalah, ikhwan. Allah itu Maha merahmati. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan istiqomah berdosa, enggak bakal taubat mereka. Makanya artis-artis hijrah, mereka enggak ada yang mau mengundang ustadz-ustadz yang mentahdzir dosa-dosa dan maksiat. Apalagi dosa-dosa yang biasa mereka lakukan. Pasti mengamini apa yang mereka lakukan. Iya. Pasti begitu. Yang mau diundang, pasti begitu. Iya. Dan ini mazhab yang apa? Yang tidak menjadikan seorang soleh. Justru menjadikan seseorang apa? Melecehkan dan mengerdilkan azab Allah, padahal azab Allah syadid. Enggak ada tuh azab Allah dalam Al-Quran dikabarkan azab yang ringan. Ternyata azab syadid, azab alim, azab muhin. Enggak ada yang azab yang middle atau moderate atau mild, enggak ada. Ya, memang ada di surat As-Sajdah. Wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan membuat mereka merasakan al-azab al-adna, azab yang paling ringan. Seperti apa azab al-adna? Azab di dunia ini, kata sebagian ulama. Ya, duna al-azab al-akbar. Azab akbar di akhirat. Tapi tetap azab Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan ringan, ikhwan. Tidak boleh. Dan betapa banyaknya azab ma'nawi yang dianggap ringan. Cukuplah seseorang tidak merasa sedang difitnah, tidak merasa sedang dalam fitnah, itu sebagai azab buat dia. Cukuplah seorang ahli maksiat merasa aman terhadap azab Allah, itu sebagai azab buat dia sebenarnya. Karena apa? Dia azab ma'nawi yang menjamak, mengkalkulasikan dan menumpuk azab demi azab, dan nanti di akhirat kemudian kalau tidak bertaubat, tampak besar itu azab, tampak besar itu dosanya. Begitu ya ikhwas sekalian. Jadi janganlah kita mengikuti pemahaman orang-orang yang meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala. Istamir. Assalamualaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah. Ada yang mau selesai? Bentar, apa? Ada yang mau udahan? Mau pulang? Ada. Istamir. Wa minhum man yakhtaru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa atrabuhu min nususil Qur'ani was sunnah fattakalu alaihi. Katika li ba'dihim ala qawlihi ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Qalu wa huwa la yarda ay yakuna fin nari ahadun min ummatihi. Baik, sini di antara syubhatnya, di antara mereka ada yang terperdaya dengan pemahaman yang rusak yang dipahami darinya apa? Dia dan orang semisalnya memahami nas Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang rusak. Sehingga fattakalu alaihi, mereka pun kemudian memanjakan diri dengannya. Ya, bersandar dengan ayat-ayat tersebut, padahal ada ayat lain yang mengancam
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ini kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang mukmin yang sudah berjuang beriman dan beramal soleh. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita semua, kita dan juga amal kaum muslimin yang di atas keikhlasan dan juga sunnah. Ala kulli hal, maksud di sini adalah kalimat ini bukan dalam konteks pendosa. Kalimat ini dalam konteks Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau alaihissalam. Adapun orang-orang kafir, bahkan yang berdosa dari kalangan kaum muslimin dan belum bertaubat, jangan antum kemudian suguhkan ayat seperti ini. Walaupun ini ayat yang mulia, tetapi mereka khawatir akan salah paham sehingga apa? Memahami, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Orang-orang Nasrani kan disuguhkan seperti ini, ikhwan. Dosa mereka telah terjamin oleh Yesus dengan penyaliban tersebut. Sehingga antum sulit menemukan orang Kristen yang bertaubat betul-betul karena perzinahan, karena makan babi. Susah nemunya. Di mana coba? Susah. Dan di sini talbis iblisnya kepada orang-orang Nasrani, bahkan Yahudi dan sebagian kaum muslimin. Mereka meneteskan air mata bukan karena murni mengakui dosa dan ingin menghapusnya, bukan. Tapi karena ta'atsur dengan lagu dan maqamat. Ini diantara sir yang jarang dibahas orang. Iya. Banyak orang Nasrani mereka baru mau menangis menitikkan air mata ketika di gereja mereka setelah nyanyian-nyanyian itu loh. Oh iya gitu. Namanya nada, apalagi lebih dikeraskan, itu kan nada bisa bermain dan bisa membuat hati ini berubah sebenarnya nada itu. Walaupun orang itu nggak paham apa makna dibalik kalimat tersebut. Makanya orang-orang awam ketika diimami oleh imam yang nadanya bagus, ta'athurnya kuat mereka, kena ta'athur. Sampai ada yang nangis, padahal nggak ngerti apa yang dibicarakan ayat. Iya kan? Nada itu memiliki magic-nya gitu loh. Apa sihirnya nada itu. Nah, sekarang orang-orang yang Nasrani mereka baru terta'athur karena ini, karena nada, bukan karena murni melihat mereka. Seandainya mereka orang-orang kafir menangis karena dosa, maka menangisnya mereka karena kesyirikan mereka itu lebih aula dibandingkan sebagian dosa-dosa yang lain. Ya enggak? Paham enggak maksud Anda, ikhwan? Antum menangis karena kucing antum mati. Ada orang-orang kayak gitu ya. Tapi antum tidak menangis ketika antum berbuat syirik. Ini kan timpang, kok kayak gitu? Mana yang lebih besar? Harusnya antum tangisi yang berbuat syirik itulah. Ya enggak? Maka tangisan mereka, tangisan palsu. Atau tangisan yang telah ditalbiskan oleh syaitan. Yang tidak murni betul-betul untuk menghapus dosa mereka. Dan mereka tidak dihapus dosanya. Ya. Tapi sekarang ikhwan, kalau kita lihat sebagian dari kaum muslimin, ya, kita berikan mereka janji baik dengan ayat-ayat. Padahal mereka adalah pendosa yang butuh taubat. Dan mereka belum bertaubat juga. Dan kita tidak motivasi mereka untuk taubat. Tidak kita takut-takutan neraka dan barzakh. Maka apa yang terjadi? Tasahul. Apalagi kita bilang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Terus kita bilang, wa huwa la yarda an yakuna fi nari ahadun min ummatihi. Allah tidak ridha ada seorang dari umatnya yang masuk afan. Nabi Muhammad SAW tidak ridha, ya, tidak ridha jika ada umatnya yang masuk neraka. Paham di sini? Ayat apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberimu karunia-Nya sehingga kamu ridha. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu pada Nabi SAW sampai Nabi ridha. Itu satu. Itu ayat. Frase premis kedua, Nabi SAW tidak ridha ada di antara umatnya yang masuk neraka. Artinya apa? Digabungkan jadi apa? Allah Ta'ala akan memasukkan semuanya ke surga tanpa ada yang ke neraka. Ngerti nggak maksudnya? Ana ulangi, antum belum paham? Belum. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, hafal ya. Artinya apa? Allah Ta'ala akan memberikan karunia-Nya kepada wahai Muhammad sehingga kamu menjadi ridha, sehingga kamu menjadi puas.
Dan itu pertama ayat. Kedua dari mereka ini, Nabi SAW tidak akan puas, tidak akan ridho jika ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Maka karena Allah janjikan akan selalu memberikan Nabi Muhammad sesuatu sampai Nabi ridho, maka Allah pasti akan menjadikan semua umat Muhammad itu masuk surga tanpa ada yang masuk neraka. Ngerti nggak? Sehingga Nabi Muhammad ridho. Ngerti di sini? Nah, oke. Seandainya Nabi Muhammad SAW melihat ada sebagian dari kaum muslimin bermaksiat, ya mungkin memohon kepada Allah ampunan untuk kaum muslimin ini. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau misalnya engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka ini hamba-hambamu ya Allah. Dan jika engkau, ya Allah, mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi para nabi itu ingin orang-orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah Allah Ta'ala diatur oleh Nabi SAW? Enggak. Terserah Allah ya mau mengampuni atau tidak. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi bergantung kepada apa? Kepada masyiah Allah Ta'ala. Bukan bergantung kepada ridhonya Nabi SAW. Urusan orang masuk neraka itu, orang dimasukkan neraka, itu keputusan siapa? Allah secara mutlak. Taib. Mungkinkah ada syafaat dari orang lain? Mungkin. Tapi syafaat ada dua syarat. Ya enggak? Pertama, apa? Izinnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memberi syafaat ini. Dan yang kedua, ridhonya Allah. Jadi apa? Kembali ke apa ridhonya? Allah. Jadi bukan ridhonya Nabi Muhammad secara mutlak kemudian semua umatnya enggak masuk neraka. Enggak. Tetap di antara umatnya ada hadis-hadis, bahkan Nabi Muhammad katakan sendiri di antara umatnya ada yang masuk neraka. Bukankah hadis 73 golongan? Satu doang yang selamat tanpa masuk neraka. Sisanya itu masuk neraka dulu. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Iya. Begitu ya. Jadi premis seperti ini salah, ikhwan. Hati-hati ya, syubhat yang seperti ini. Jadi kita butuh paham dalil-dalil. Kalau bisa hafal, alhamdulillah. Ya, maka bentengi diri kita ya ikhwas sekalian. Dari hal-hal seperti ini akan antum temukan tidak sedikit dari orang-orang awam yang mereka terjerumus ke dalam keterperdayaan seperti ini tanpa mereka sadari. Dan mungkin orang tersebut ada di antara kita, atau di antara istri kita, atau di antara anak-anak kita, atau di antara kakak adik kita, orang tua dan seterusnya. Udahlah, nggak apa-apa tuh, nggak usah ekstrim gitu loh. Allah Maha Pengasih kok, kamu malah kafirin gitu loh. Kan gitu. Ya kan? Susahnya gitu, itu syubhatnya. Kita mau bantah kadang nggak enak sama orang tua, kita seperti itu. Jadi harus sabar, dan juga selagi antum memiliki kesabaran, tuntut ilmu terus tentang akidah ini, akidah Islamiyah di atas pemahaman yang sahih. Ya, sampai antum bisa bersabar, karena kerap kali orang yang tidak bersabar adalah orang yang tidak mumpuni ilmunya, makanya dia tidak sabar. Kalau orang misalnya sudah kuat ilmunya, insyaallah dia sabar dengan keilmuannya. Iya. Ya, kita ketika kita nggak sabaran dalam dakwah, kita nggak sabaran dalam ini itu karena kita belum matang sehingga masih agak cepat goyah. Jadi sabar dalam berdakwah, insyaallah orang akan menerima ketika melihat akhlak kita atau tuturan kita dan hujah kita, insyaallah pada waktu itu. Baik, ada pertanyaan ikhwan di sini? Udah lapar ya? Ada pertanyaan? Khalas. Antum paham kan pelajaran ini, ikhwan? Benar paham ya? Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Alwi paham kan, Alwi? Kamera paham? Antum paham enggak kok kayak diem gitu, kayak Masya Allah? Paham? Bisa ngejelasin balik? Bisa. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.